Halo Om Bro, welcome to Jorok Channel. Nah Om Bro, kali ini yang akan kita bahas adalah episode mengenai kelistrikan dari Traxxas TRX 4 Om Bro. Nah Om Bro, di sini saya ada kit Traxxas TRX 4 ya. Ini TRX 4 ya, hanya saja bodinya sudah saya modifikasi. Tapi bukan itu yang akan kita bahas Om Bro ya. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai elektronik dari Traxxas TRX 4 Om Bro. Seperti Om Bro ketahui ya, elektronik bawaan Traxxas TRX 4 itu sudah oke banget Om Bro. Hanya saja minusnya adalah jika kita memasang winch, nah itu channel yang tersedia di remote-nya sudah habis Om Bro ya. Tidak ada space lebih lagi untuk mengoperasikan winch-nya Om Bro. Oke. Di sini saya pengen ngeganti remote-nya Om Bro. Jadi biar kita bisa mengoperasikan winch dari kit ini melalui remote utama Om Bro. Karena selama ini kalau kita punya kit Traxxas TRX 4 ya, kalau kita pengen mengoperasikan winch, kita itu butuh sebuah remote ya, remote winch controller ya, yang bentuknya kecil-kecil gitu. Nah, itu sebenarnya bisa ya. Hanya saja ada minusnya Om Bro. Itu kalau sudah sering kita gunakan, kadang signalnya lemot Om Bro ya. Kita mesti deket-deket, itu baru winch-nya bisa beroperasi. Atau kita agak jauhan dikit, nah itu say goodbye Om Bro. Karena signalnya udah nggak kedetek ya. Ya, seperti yang saya sebut tadi, elektronik dari Traxxas TRX 4 itu sebenarnya sudah luar biasa enak banget ya. Combo dari motor dan OSC Traxxas TRX 4 ini ya, motornya menggunakan motor Brasset 550 21T Om Bro. Nah, di sini punya saya sudah saya ganti ya dengan 27T Om Bro ya. Di Traxxas TRX 4 itu dia terkenal ya, walaupun Brasset tapi torsi bawahnya tetap dapat tuh Om Bro ya. Itu karena berkat kinerja dari remote-nya dengan receiver-nya Om Bro. Oke. Hanya saja kalau kita pengen ngeganti remote-nya, otomatis receivernya kita ganti juga Om Bro. Nah itu untuk low torsionnya kita agak kurang dapat di motor Brasset ini Om Bro. Jadi solusi yang paling simple adalah kalau pengen ganti remote ya, agar kita bisa mengoperasikan winch ini, otomatis kita butuh support ya dari sebuah motor yang sanggup memberikan kita traksi ya di low torsionnya ya. Jawabannya cuma satu Om Bro, brushless. Hehe. Oke Om Bro. Nah, di sini saya akan memperkenalkan satu motor brushless ya. Ini adalah produknya, nah, D1RC ya, atau D1RC. Jadi D1RC ini atau D1RC ini dia bekerja sama dengan Hobbywing ya. Nah, ini kalau bisa kebaca ya. Jadi D1RC ini dia bekerja sama dengan Hobbywing. Oke. Jadi motor ini sebenarnya adalah Hobbywing Fusion Om Bro ya. Hanya saja casingnya berbeda. Terus tidak dilengkapi dengan program card Om Bro. Tapi jangan khawatir, karena ini program card dari Hobbywing bisa dipakai ke motor D1RC ini ya. Di sini speknya sama ya dengan Hobbywing Fusion ya, 1800 kV. Apa sih kelebihan motor brushless D1RC ini dibandingkan dengan Hobbywing? Tentu saja dari segi harganya Om Bro. Ini paket ekonomisnya Om Bro ya. Harga under 2 juta Om Bro. Seperti Om Bro ketahui ya, Hobbywing Fusion sekarang harganya udah di sekitar 2,4 jutaan ya. Nah ini masih di bawah 2 juta Om Bro. Oke. Sebagai perbandingan, brushless dengan Brasset ya, walaupun Brasset dari TRX 4 ini low torsionnya sudah cukup oke, nah itu tetap berbeda jauh ya dibanding dengan brushless.
Ini akan saya berikan contoh dulu. Brushed menggunakan remote dan receiver Traxxas TRX 4 dibekali dengan motor brushed 27T Om Bro ya. Ingat 27T. Sementara kalau motor bawaan dari Traxxas itu hanya 21T ya. Jadi ini dia torsi bawahnya lebih gede lah dari motor bawaan Traxxas TRX 4. Oke, kita coba dulu. Nah, salah satu ciri khas motor brushed ya, kalau kita main di low torsion, itu saya nggak tahu ya, entah suara ESC atau suara motor tuh ya, pasti berdenging gitu ya, karena dia, gimana ya ngomongnya, ngeluarin torsi secara paksa gitu. Kedengaran ya? Nah, itu dia butuh power lagi nih, baru dia bisa bergerak. Sekarang yang mau saya uji adalah elektronik dari Traxxas TRX 4 ini ya. Saya pengen ngebuktikan apakah combo dari elektronik Traxxas TRX 4 ini, dia low torsionnya bisa lebih dapat dibanding kita memakai remote yang produk lain Om Bro ya. Nah Om Bro, saya tidak ada barang lainnya untuk dijadikan sebagai hambatannya untuk rintangannya, jadi ini kita pakai sebagai contohnya. Ini saya pakai low speed ya. Oh bentar, saya coba cek dulu ini low atau high. Oh ini high. Nah ini yang low ya. Ini high. Ini low. Jadi kita akan pakai low speednya untuk melihat torsi dari motor brushed ini. Nah, jadi untuk Traxxas TRX 4, walaupun dia melewati rintangan itu ya, rintangan seperti ini, dia tuh tidak butuh power ekstra ya, karena memang teknologi dari Traxxas ini ya itu dia kelebihannya dibanding brushed lainnya ya. Oke, sekarang kita akan bandingkan apabila dia memakai remote lain, receiver lain, tetapi masih tetap menggunakan motor brushed Om Bro. Nah Om Bro, jadi di sini saya sudah ganti ya remote dengan receivernya. Oke, di sini remote yang saya pakai adalah FlySky ya, FlySky GT5 6 channel Om Bro. Oke, ini akan kita uji coba langsung ya. Apakah torsi bawahnya tetap dapat ya jika dibandingkan dengan remote asli bawaan Traxxas TRX 4 Om Bro. Oke. Nah, yang akan kita coba adalah torsi bawahnya Om Bro. Ini sama dengan tadi ya, masih yang torsi apa? Yang low speed ya. Oke ya, memang lebih butuh apa ya, butuh sedikit effort ya, lebih gede dibanding remote bawaan Traxxas TRX 4-nya ya. Jadi kalau di Traxxas TRX 4 itu kita tadi jika ketemu handicap seperti ini, dia cukup ditambah dikit doang. Nah, ini juga sama ya, hampir mirip ya dengan Traxxas TRX 4 ya. Apakah mungkin karena memang ini remote yang harganya agak lumayan ya? Oh, asik nih. Oke ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau untuk kita sekedar ganti remote dengan yang seperti ini ya, FlySky GT5 ya nih ya. Tadi untuk low torsionnya oke, lumayan dapat Om Bro. Tidak berbeda terlalu jauh ya dibanding dengan
remote bawaan Traxxas TRX 4. Nah, Om Bro, ini kita sudah ganti remote, tapi tetap menggunakan motor brushless, Om Bro. Sekarang kita akan coba menggunakan motor brushless. Apakah rasanya akan lebih berbeda? Mari kita cari tahu, Om Bro. Oke, Om Bro, ya. Jadi ini motor brushless-nya sudah terinstall ya. Sekarang akan kita coba performanya. Apakah berbeda dengan motor brushless atau memang lebih aduh, kok memang brushless ini, aduh. Perbedaan yang paling mencolok, yang paling bisa kita rasakan adalah suaranya, Om Bro ya. Kalau tadi brushless itu ya, Om Bro tahu sendirilah. Ya, seperti tadi ada waktu dijalankan dalam kecepatan rendah, dia seperti kurang torsi, Om Bro, ya, kurang tenaga. Jadi ada suara dengungan gitu, nging, berdenging ya. Nah, coba kita bandingkan dengan brushless ini, Om Bro. Nyaris tidak bersuara, Om Bro. Yang ada hanya suara dari gesekan-gesekan gear itu aja, Om Bro. Motor brushless sudah pasti tidak akan bisa berjalan sepelan ini, Om Bro ya. Kecuali memang kalau T-nya kita pakai T yang gede banget, ya torsinya pasti gede, tapi nggak ada speednya, Om Bro. Kalau untuk motor brushless, keduanya dapat, Om Bro. Luar biasa. Oke, Om Bro, sekarang kita mengetes melewati handicap, Om Bro. Jadi seperti Om Bro tahu sendiri ya, tadi kalau pakai motor brushless pasti butuh sedikit effort ya. Kita mesti ngebejek gasnya lagi, Om Bro. Ini saya akan coba dalam kecepatan rendah doang ya. Rendah banget. Gila, Om Bro. Aduh, memang brushless ini jawaban dari segala keraguan, Om Bro. Wih, smooth banget. Oke, itu saya coba dalam low speed ya. Sekarang kita akan coba dalam high speed nih, Om Bro. Nah, ini dia dalam mode high speed. Apakah bisa tetap sesmooth seperti tadi? Mari kita cari tahu, Om Bro. Mau low speed, mau high speed, torsi bawahnya tetap dapat, Om Bro. Gila, gila ya. Walaupun tadi high speed dia ada agak sedikit bergetar gitu ya. Oke, Om Bro. Nah, jadi tes motor berhasil. Minusnya kalau kita upgrade memakai remote lain adalah ya tentu saja untuk pengontrolan diff lock ya, depan dengan belakang itu jadi terpisah menjadi dua channel, Om Bro ya. Kalau di remote Traxxas TRX 4, nah dia untuk pengaturan diff lock depan dan belakang diatur melalui satu channel, Om Bro. Walaupun ada yang menyebut ini dua channel, ya, ada yang menyebut ini satu channel, Om Bro, ya. Jadi dalam satu tombol ini dia bisa mengaktifkan kedua servo ya, depan dan belakang ya. Nah, sementara kalau kita pakai remote lain ya, mau nggak mau dia harus terpisah ya menjadi dua channel ya. Otomatis di sini channel yang terpakai yaitu satu untuk steering, dua untuk throttle ya, tiga speed, 4, 5, 6 yang
akan kita isi yang kosong-kosong ya. 4 mungkin karena dia memakai sistem seperti ini ya, on, off, on ya. Dia ada 3-way ya. Ya, ini akan saya manfaatkan untuk menjadi pengontrol winch. Sementara untuk di vlognya ini akan saya manfaatkan di channel 5 dan channel 6. Nah, minusnya dari FlySky itu sebenarnya bukan minus ya. Ini ya mungkin menurut mereka ini yang terbaik, tapi kalau bagi saya ini agak kurang ya. Untuk channel 5 dan channel 6-nya dia menggunakan sistem tensioner om bro. Ini saya agak kurang suka ya. Karena kita kalau untuk mencari off-nya atau di netralnya itu kita mesti ngeraba lagi gitu ya. Oke. Jadi ini akan saya buat modul winch-nya dulu om bro ya. Udah pasti kita pakai modul winch Legend om bro. Ya, modul winch Legend dari Jorok itu dia menggunakan OSC 20 ampere om bro. Nah, jadi OSC inilah yang akan saya rubah menjadi modul winch. Kalau om bro pengen lihat proses mengubah OSC 20 ampere menjadi modul winch, nah lihat saja di sini om bro. Jadi om bro, ya modul winch Legend. Ya, ini belum saya silen, belum saya bungkus ya. Ini saya akan uji coba dulu apakah berhasil atau tidak. Untuk winch depan ini saya pakai winch servo ya. Nah, kalau om bro pengen lihat tutorial membuat winch servo dari winch rusak, nah di sini nih om bro. Satu, 2 throttle, ya, 3 di speed, ya, low, high. Terasa ya bedanya ya. Oke, selanjutnya tadi di 4. Nah, 4 ini yang untuk winch-nya om bro. Ini akan kita coba dulu. Ini modulnya bekerja. Hanya saja servonya tidak bergerak om bro. Oke, kita cari tahu dulu penyebabnya di mana. Oke, tidak berfungsi juga. Kita coba memakai winch langsung ya. Coba tidak pakai servo winch dulu. Mungkin servo winch-nya bermasalah. Nah, berhasil om bro ya. Ternyata memang kendalanya di ini servo winch-nya. Oke, 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Yang 5 untuk oke, 5 nih untuk di vlog belakang ya. Nah, ini dalam posisi 5 ya. Ini posisi unlock atau open diff ya. Nah, open diff. Ini kita lock om bro. Nah, dia pakai sistem putar ya. Nah, ini udah kena lock nih. Nggak bisa mutar lagi nih. Nah, 6 juga gitu ya. Ini posisi ngelock. Unlock. Yeay. Nah, om bro. Udah kelar semua om bro ya. Winch juga sudah bisa berfungsi. Jadi ini kelelepan air om bro, di dalamnya air semua, motornya sempat stuck tadi ya, tapi udah normal. Mari kita tes ulang om bro. Nah, channel 1 steering ya. Sorry, remote-nya belum dinyalain. Oke,
Nah, ini suara servo ya Om Bro ya, karena saya di sini pakai servo Power HD DW25LV ya, itu dia sensitif banget Om Bro. Jadi kelemahan dari Power HD DW25LV itu ya tuh suaranya terlalu sensitif Om Bro. Kalau kita udah belok, kita lepasin ya udah bersuara terus dia. Cuman kalau untuk responnya, ya nggak kalah ya dengan servo-servo merek-merek terkenal itu ya. Oke, steering oke, throttle ini yang high speed ya. Oke, kita coba channel 3 low speed. Nah, channel 4 winch ya. Mantep nih. Ya, jadi ini tenaga winchnya kuat Om Bro, karena dia dari servo ya. Oke, ini Om Bro perhatikan, ini rodanya tidak bergerak ya. Apalagi kalau pakai brushless ya, itu dia drag brake-nya super kuat. Nah, ini walaupun dia drag brake-nya super kuat, ini bisa ketarik Om Bro RC-nya. Tuh, posisi bannya masih ngelok tuh. Ya, untuk winch servo rekomen. Nah, selanjutnya channel 5 ya. Channel 5 ini di vlog belakang. Oops. Ini open diff ya. Oke. Lock. Channel 6 open diff. Lock. Ya Om Bro, jadi beginilah episode upgrade Traxxas TRX 4 kali ini Om Bro. Apakah Om Bro cukup puas dengan review hari ini? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar Om Bro, oke? Terus pantengin channel Jorok, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di share, oke? Goodbye Om Bro, see you.